Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hannanil mannan alladhi syarrafana wa iyyakum bi syahri Ramadan wa ja'alahu maw'idan lit-taubati wal aubati wal ghufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi waladi Adnan sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita waktu untuk bisa masuki bulan Ramadan. Momentum bagi kita untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan agar kita bisa kembali membersihkan diri kita dari segala macam kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Tentu hal tersebut dikarenakan dua faktor yang mulia yang berada di bulan Ramadan. Faktor yang pertama, dikarenakan di bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala obralkan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala bagikan secara cuma-cuma ampunan terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangatlah rugi tatkala Allah Subhanahu wa taala bagikan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala obralkan seluruh ampunannya bagi kita di bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang yang merugi juga orang tatkala Allah Subhanahu wa taala hujani rahmatnya, hujani dengan hujan yang memenuhi seluruh sawah di kampungnya, tapi sawahnya dia tidak mendapatkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dapat panen. Seperti itu jugalah tatkala kita diobralkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, dibagikan ampunan secara cuma-cuma, tetapi kita tidak mampu masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tegas hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Ibn Khuzaimah, Rasulullah bersabda, "Wailun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah." Sungguh celaka. Siapa mereka yang celaka? Orang mereka yang tidak memiliki hartakah? Orang mereka yang tidak memiliki jabatankah? Tentu orang yang celaka dalam definisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang tatkala diberikan waktu untuk memasuki bulan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Bulan yang dipenuhi dengan ampunan Allah, bulan yang dibagikan rahmat, ampunan, berkahnya Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak mendapatkannya. Itu adalah orang yang sangat merugi. Itu faktor yang pertama, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang dibagikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua, dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang mana sarana bagi kita untuk melakukan kemaksiatan, sarana bagi kita untuk bisa menjauh diri dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah minim. Tentu hal tersebut dijelaskan di hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat syayatin." Tatkala datang bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga syaitan-syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengambil cuti. Syaitan tidak mampu menggoda kita di bulan Ramadan. Syaitan tidak mampu ingin menggiring kita ke lembah maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sehingga hadis tersebut kembali memotivasi kita untuk selalu bisa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan momentum bagi kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menceritakan bahwasanya taubat memiliki 3 syarat yang mulia. Yang pertama adalah an-nadam ala al-ma'siyah, merasa menyesal atas maksiat yang pernah dia lakukan. Penyesalan timbul dari dalam dirinya atas maksiat, kesalahan, dosa-dosa yang pernah ia lakukan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an-nadam 'alal ma'siyah, merasa menyesal atas maksiat yang pernah ia lakukan dan berharap seandainya dia tidak melakukan maksiat tersebut. Yang kedua, al-igla', menjauh, berlepas diri dari segala macam dosa tersebut, berlepas diri apabila daripada haknya Allah Subhanahu wa taala, dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara dia meminta ampun dan meninggalkan seluruh dosa-dosanya. Tetapi apabila dosa tersebut berkaitan dengan makhluknya Allah, berkaitan dengan hubungan individual terhadap setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara kita meminta halal terhadap orang tersebut. Apabila barang yang pernah kita ambil, kita kembalikan. Apabila ada seseorang yang pernah kita zalimi, kita minta maaf terhadap dia, karena itu berkaitan dengan hak-hak orang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua al-igla', dan syarat yang ketiga al-azm ala adamil audah, memiliki tekad untuk tidak kembali ke maksiat tersebut. Memang berat untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berat
untuk tidak melakukan kesalahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti mereka adalah seorang pendosa, berlumur dosa dalam dirinya. Tapi sebaik-baik para pendosa, sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan kembali menjadi momentum bagi kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala macam kesalahan kita, mengakui segala macam kekhilafan yang pernah kita lakukan di mata Allah Subhanahu wa taala, dan juga kekhilafan dosa yang pernah kita lakukan dalam hak-hak individual secara individual bersama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kembali menjadikan kita seorang hamba yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sekian dari Al-Faqir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.